Yang beliin, Bang. Oh, yang beliin. Enggak Mas sendiri ya? Enggak Mas sendiri ya? 3 Mas. Satu masih bayi, Bu. Mas, ya 3 tahun. 3 tahun. Iya. Solid lah. Solid lah. Solid 3 tahun ya? 3 tahun. Mari Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pemuda, pemudi, adik-adik, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala kita dapat kembali berkumpul, bersua, bertatap muka dalam rangka mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal soleh sebagai bekal kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Salawat bering salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jejak beliau hingga hari akhir kelak. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ad-Dhahabi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Kabair. Pada malam hari ini kita akan memasuki Al-Kabiratu As-Sadisatu Wassalasun, dosa besar ke-36. Dosa besar ke-36. Al-Imam Ad-Dhahabi rahimahullahu ta'ala membawakan dosa besar ke-36, Al-Mannan. Apa arti Al-Mannan? Al-Mannan itu artinya adalah mengungkit-ungkit pemberian. Jadi di antara dosa besar yang Allah Ta'ala haramkan adalah Al-Mannan, yang artinya adalah apa? Mengungkit-ungkit pemberian. Sebelum kita memasuki ayat dan hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Ad-Dhahabi rahimahullahu ta'ala, terlebih dahulu saya ingin memberikan pendahuluan. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, sedekah memiliki banyak sekali keutamaan. Sedekah memiliki banyak sekali keutamaan. Baik keutamaan tersebut akan diraih seseorang di dunia maupun kelak di akhirat. Di antara keutamaan atau fadilah orang yang rajin sedekah jamaah, Allah Azza wa Jalla akan menyelamatkan dia dari api neraka. Dan ini adalah keutamaan yang sangat besar. Sekiranya tidak ada keutamaan dari sedekah selain menyelamatkan seseorang dari api neraka, maka sudah cukup bagi kita untuk belajar cinta dengan sedekah. Dan ternyata keutamaannya banyak sekali. Jadi selamat dari api neraka bagi orang yang rajin sedekah, ini baru satu dari banyaknya keutamaan sedekah.
Mana dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ittaqun nar walau bisyikit tamrah." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jagalah diri kalian dari api neraka walaupun sedekah setengah kurma. Jadi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jagalah diri kalian dari api neraka, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara cara menjaga diri kalian dari api neraka adalah sedekah walaupun setengah kurma. Kalau setengah kurma itu bahasa kita mungkin setengah apa? Gorengan mungkin. Walaupun sedekah setengah gorengan. Ini bukan motivasi agar kita sedekah setengah gorengan, atau bukan motivasi agar kita sedekah setengah kurma. Namun ini motivasi bagi kita agar tidak berlalu hari kecuali kita bersedekah. Walaupun mungkin kita belum menjadi orang kaya. Karena ternyata sedekah itu bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka walaupun nominalnya apa? Sedikit. Walaupun hanya setengah kurma, kalau dikeluarkan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, bisa menjaga seseorang dari bakaran api neraka. Maka ini menunjukkan betapa agungnya sedekah. Tentunya semakin besar sedekah yang dikeluarkan, maka akan semakin besar pahalanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau khutbah Id, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya ma'syarat nisa tasaddaqna. Wahai para wanita, sedekahlah kalian. Kenapa? Fa inni arakunna aktsarakunna hatabu jahannam. Karena saya melihat kebanyakan dari kalian menjadi bahan bakarnya api neraka. Jadi ketika Nabi SAW menjelaskan bahwasannya wanita itu akan menjadi penghuni neraka yang paling banyak, awalnya Nabi mengatakan, ya ma'syarat nisa tasaddaqna. Wahai para wanita, sedekahlah kalian. Maka ini menunjukkan bahwasannya sedekah itu bisa menjaga seseorang dari apa? Api neraka. Maka siapa yang ingin selamat dari api neraka dan Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam surga, berusaha untuk mencintai sedekah. Walaupun dengan nominal yang tidak besar. Yang penting apa? Ikhlas sesuai dengan kemampuan. Di antara keutamaan sedekah adalah meredamkan amarah Allah Ta'ala. Meredamkan amarah Allah Ta'ala. Semua kita tidak mau kalau seandainya Allah Ta'ala murka sama kita. Padahal kondisi kita tidak bisa lepas dari apa? Dosa. Dan dosa itu penyebab seseorang dimurkai sama Allah. Saya ulangi, semua kita tidak mau kalau dimurkai sama Allah Ta'ala. Padahal kondisi kita setiap hari berbuat dosa. Dan dosa itu bisa mendatangkan apa? Murka Allah. Maka seseorang yang menyadari bahwasanya dosanya banyak, tidak itu berbuat dosa itu siang atau malam jemaah? Siang malam. Kata Allah Ta'ala, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Kalian itu berbuat kesalahan baik di siang maupun di malam hari. Kesadaran kita bahwasanya kita tidak bisa lepas dari dosa dan dosa bisa mendatangkan murka Allah Ta'ala, harusnya kita juga rajin apa? Sedekah. Karena kata Nabi SAW, sedaqatus sir tudfi'u ghadabar Rabb. Sesungguhnya sedekah yang dikeluarkan secara sembunyi-sembunyi itu bisa meredamkan amarah Allah Ta'ala. Ini keutamaan yang kedua. Di antara keutamaan lain dari sedekah jamaah, orang yang rajin sedekah, insya Allah dia akan husnul khatimah. Orang yang rajin sedekah, insya Allah dia akan husnul khatimah. Kalau kita tanya anak-anak kita jamaah, kira-kira nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Kira-kira jawabannya apa? Beragam. Ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi
Dokter kok? Apa jemaah? Polisi. Ada yang pengen jadi pilot. Ada yang pengen jadi. Ada nggak yang pengen jadi ustadz jemaah? Nggak ada kayaknya. Ada yang pengen jadi presiden barangkali. Atau barangkali ada yang pengen jadi wapres barangkali. Dan seterusnya. Cita-citanya beragam. Silahkan pengen jadi dokter, silahkan pengen jadi dosen dan seterusnya, tapi jadilah dokter yang husnul khotimah. Jadilah guru yang husnul khotimah. Jadilah polisi yang husnul khotimah. Silahkan cita-cita duniawi apa saja, selama itu halal, namun cita-cita terbesar seorang muslim adalah apa? Husnul khotimah. Dan husnul khotimah ini jamaah, di antara kiatnya adalah suka berbuat baik. Orang yang suka berbuat baik, insya Allah husnul khotimah, selama dia ikhlas. Maka barangkali ada orang yang dulunya banyak melakukan dosa, berpindah dari satu dosa ke dosa yang lain. Namun karena dia adalah orang yang baik, suka membantu dan seterusnya, Allah Ta'ala berikan dia hidayah akhirnya. Karena kebaikan kita kepada orang jamaah itu akan menjaga seseorang dari apa? Su'ul khotimah. Nabi SAW bersabda, "Sana'iul ma'ruf taqi masari'as su." Perbuatan-perbuatan baik itu bisa mencegah seseorang dari su'ul khotimah. Maka kita yang berusaha untuk mendapatkan husnul khotimah harus senantiasa merenung dan berpikir serta berusaha bagaimana bisa senantiasa berbuat baik. Dan di antara perbuatan baik adalah apa? Sedekah. Ini beberapa keutamaan dari sedekah. Tentunya masih banyak jamaah. Namun yang perlu kita ingat bahwasannya bagi orang yang rajin bersedekah itu ada penyakit yang harus dia waspadai. Ada satu hal yang benar-benar dia harus waspada darinya. Karena kalau seandainya dia terjangkiti penyakit ini jamaah, sedekahnya akan apa? Batal. Sedekahnya akan sia-sia. Yang harusnya dengannya dia selamat dari api neraka, yang harusnya dengannya dia masuk surga, yang harusnya dengannya dia akan mendapatkan husnul khotimah, yang seharusnya dengan sedekah tersebut dia akan mendapatkan banyak sekali keutamaan. Namun ketika sedekahnya terjangkit penyakit ini, maka sedekahnya akan apa? Sia-sia. Kira-kira penyakit itu apa jemaah? Apa? Mengungkit-ungkit pemberian. Jadi penyakit ini bahaya enggak? Bahaya sekali. Harusnya seseorang dapat banyak kebaikan, karena terjangkiti penyakit ini bisa jadi dia terhalangi dari banyak kebaikan. Maka ini adalah penyakit yang sangat kronis yang bisa hinggap di orang yang rajin sedekah. Adapun orang yang tidak bersedekah, maka dia selamat dari apa? Penyakit ini. Jadi penyakit ini menghinggapi siapa? Orang yang rajin sedekah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Dan inilah yang kita akan bahas pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Di antara ayat atau ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala adalah Al-Quran surat Al-Baqarah. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, sebuah ayat yang menjelaskan akan keutamaan sedekah. Kemudian setelahnya diiringi dengan peringatan bagi orang yang rajin sedekah dari penyakit apa? Mengungkit. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti habbah. Habbah itu artinya apa? Biji. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Di jalan Allah ini ada 3 tafsiran. Bisa jadi infaknya untuk jihad, bisa jadi infaknya untuk haji, bisa jadi infaknya dalam bentuk apapun.
Jadi di jalan Allah di sini ada yang mengartikan khusus apa? Jihad, ada yang mengartikan khusus untuk jihad dan haji, ada yang mengartikan semua jenis infak dimanapun disalurkannya. Yang penting fisabilillah, artinya ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, ikhlas karena Allah Ta'ala, kamatsali habbatin. Maka infak itu seperti biji. Kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil. Ketika biji itu ditanam jamaah, maka akan menumbuhkan apa? 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkainya ada 100 biji. Jadi 7 kali 100 menjadi berapa? 700. Jadi dari 1 biji menjadi 700. Mudahnya dari uang 1000 menjadi 700.000. Jadi itu pasti. Namun ingat, firman Allah Ta'ala setelahnya, Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Ta'ala melipat gandakan pahala sedekah bagi siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi tidak semua orang yang bersedekah mendapatkan hal ini. Siapa yang mendapatkan hal ini? Siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Maka siapa yang ingin mendapatkan pelipatan dari sedekah yang dia keluarkan, bahkan sampai berapa? 700. Maka hendaknya dia memerhatikan adab-adab sedekah, agar dia termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk dilipat gandakan apanya? Sedekahnya. Pelipat gandaan sedekah dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama dari sisi orang yang bersedekah, dia ikhlas atau tidak. Semakin ikhlas semakin besar apanya? Pelipat gandaannya. Semakin dia itu dalam kondisi sehat, semakin besar pelipat gandaannya. Jadi orang yang bersedekah dalam kondisi sehat, dia banyak angan-angan, dia banyak keinginan, dia takut hartanya berkurang, itu pahalanya lebih besar daripada orang yang bersedekah sudah mau meninggal dunia. Jadi dilihat dari orang yang bersedekah, dilihat dari si ikhlasannya, dilihat dari apa tadi? Keadaannya, kemudian dilihat dari apakah bersih dari alman, mengungkit-ungkit pemberian, dan seterusnya. Dilihat pula dari pengorbanannya. Mungkin orang sama-sama sedekah 100.000, tapi ada yang 100.000 di sini gampang bagi dia untuk mendapatkannya. Tapi ada orang yang untuk mendapatkan 100.000 itu butuh pengorbanan yang besar sekali. Maka sama-sama 100.000, tapi bisa jadi yang 100.000 besar pengorbanannya, pahalanya lebih besar. Dilihat juga dari sisi jumlah harta dia. Jadi contohnya sama-sama 100.000, tapi si A itu hartanya cuma 200.000. Berarti ketika dia berinfak 100.000, dia berinfak berapa persen? 50%. Sedangkan si B, dia sedekah 100.000, hartanya 100 miliar. Berapa persen dari hartanya? Wallahu a'lam. 0, berapa persen itu ya, Pak? Jadi pelipatan ganda itu dilihat dari orang yang bersedekah. Saya sebutkan tadi beberapa poinnya. Dilihat pula dari si penerima. Bagaimana kondisi orang yang menerima tersebut. Jikalau kondisi dia benar-benar dalam kondisi membutuhkan, maka pahalanya lebih apa? Besar. Allah Ta'ala berfirman, "Au ita'amun fi yaumin dzi masghobah." Atau memberikan makan di hari ketika terjadi kelaparan. Jadi orang bersedekah kepada orang yang benar-benar membutuhkan, dia masih lapar, maka pahalanya besar daripada bersedekah kepada orang yang sebenarnya dia tidak butuh. Yatiman dza maqrabah, kepada anak yatim yang memiliki hubungan kerabat. Jadi sama-sama ada anak yatim, yang satu ada hubungan kerabat, yang satu tidak ada hubungan kerabat, yang memiliki hubungan kerabat lebih apa? Besar pahalanya. Ini dilihat dari sisi penerima. Au miskinan dza matrobah, atau orang miskin yang benar-benar membutuhkan. Ketika ada orang bersedekah, satu kepada orang miskin yang benar-benar membutuhkan, satu kepada orang yang miskin yang di saat itu dia kurang membutuhkan, maka kepada orang membutuhkan pahalanya lebih apa? Besar. Pelipat gandaan juga bisa dilihat dari waktunya. Orang yang bersedekah di bulan Ramadan, pahalanya lebih besar daripada bersedekah di luar bulan Ramadan, dan seterusnya. Bisa pula dilihat dari tempatnya, di mana dia bersedekah.
Kalau dia bersedekah di Mekah dan Madinah, di tempat-tempat haram, maka pahalanya lebih besar. Jadi jamaah ingat, wallahu yudha'ifu liman yasha. Pelipat gandaan di sini bagi siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Mari kita berusaha mengumpulkan berbagai macam sisi agar sedekah kita ini pelipat gandaannya apa? Besar. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Sesungguhnya dan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Tadi kita artikan di jalan Allah itu di antara maknanya adalah apa? Ikhlas. Ini syarat pertama. Tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Kemudian sedekahnya tidak diiringi dengan alman wal adha. Man itu artinya mengungkit-ungkit, adha itu artinya adalah menyakiti. Jadi syarat pertama harus ikhlas. Syarat kedua tadi apa? Tidak mengikuti sedekahnya dengan apa? Alman wal adha. Apa itu man? Mengungkit-ungkit. Di antara contohnya jamaah, saya kan sudah begini dan begitu sama kamu. Kenapa kamu seperti ini dan seterusnya? Ini makna dari alman. Sedangkan al-adha adalah menyakiti. Contohnya adalah memberikannya dengan cara dilempar, memberikannya dengan cara ditendang pakai kaki, atau memberikannya diiringi dengan kata-kata kasar dan seterusnya. Ini menyakiti. Kalau sedekahnya tidak diiringi dengan alman wal adha, kemudian dia ikhlas, kata Allah Azza wa Jalla, lahum ajruhum inda rabbihim. Pahala mereka di sisi Rabb mereka. Ketika Allah mengatakan inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, artinya pahalanya tidak akan hilang. Karena pahalanya yang jaga siapa? Allah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang seperti ini jamaah, sedekahnya ikhlas, tidak diiringi dengan alman wal adha, orang seperti ini hidupnya akan apa? Bahagia. Kenapa bahagia? Karena Allah Ta'ala hilangkan darinya dua penghancur kebahagiaan, dua penghancur ketenangan hidup seseorang. Yang pertama adalah khauf, yang kedua adalah hazan. Yang pertama adalah takut, yang kedua adalah apa? Sedih. Orang nggak tenang itu jamaah bisa jadi karena khawatir, karena takut, bisa jadi karena sedih. Siapa yang Allah Ta'ala hilangkan darinya takut dan sedih, maka hidupnya akan apa? Akan tenang. Dan Allah menjanjikan orang yang rajin sedekah, hilang darinya al-khauf wal hazan. Hilang darinya rasa takut, hilang pula darinya apa? Sedih. Pertanyaannya, dunia atau akhirat? Orang yang bersedekah, hilang darinya rasa takut dan rasa sedih. Dunia atau akhirat? Hah? Bapak, dunia atau akhirat? Dunia akhirat. Berarti orang yang rajin sedekah di dunia nggak takut, Mas? Nggak takut? Nggak sedih? Sedih ya? Berarti dunia atau akhirat ini? Angel. Kalau nggak angel nggak saya tanyakan, Mas. Iya. Allah berjanji, orang yang rajin sedekah akan dihilangkan darinya rasa takut dan rasa sedih. Pertanyaannya, dunia atau akhirat? Dunia akhirat? Dunia atau? Jawabannya adalah dunia dan akhirat. Di dunia, hanya saja karena dunia ini tempat ujian jamaah, maka rasa takut, rasa khawatir, rasa sedih masih menimpanya. Hanya saja dia tidak berlarut dalam apa? Kesedihan. Dia tidak berlarut dalam rasa takutnya. Karena Allah Ta'ala akan turunkan ketenangan pada dirinya. Nabi SAW pernah khawatir enggak jamaah? Nabi Muhammad pernah takut enggak? Pernah. Beliau pernah khawatir. Ketika Nabi SAW harus berhadapan di perang Badar dengan 1000 pasukan dengan persenjataan lengkap versi zaman itu, sedangkan Nabi SAW hanya berjumlah dengan para sahabat cuma berapa? 300. Nabi khawatir, sehingga Nabi SAW malamnya nggak tidur. Kata Ali bin Abi Thalib, doa terus.
Ketika perang juga Nabi berdoa. Nabi khawatir. Namun kekhawatirannya tidak lama. Setelah itu Allah Ta'ala berikan kemenangan. Nabi sedih nggak? Nabi Muhammad pernah sedih nggak? Pernah nggak jemaah? Pernah nggak Pak? Yang bilang pernah, mana buktinya? Saya rasa tadi mau jawab pernah semua, cuma takut ditanya mana dalilnya kan? Betul Pak ya? Betul. Mana dalilnya? Nabi itu pernah nangis, pernah sedih ketika wafatnya siapa? Putra beliau, Ibrahim. Beliau nangis. Sahabatnya bertanya, "Anta ya Rasulullah, engkau juga nangis?" Apa kata Rasulullah? "Innal aina la tadma." Air mata mengalir. "Wa innal qalba la yahzan." Hati sedih. "Walakin la naqulu illa ma yurdillah." Akan tetapi saya bisa jaga lisan. Sehingga lisan saya tidak mengucapkan kecuali apa yang Allah Ta'ala ridhoi. Nabi juga sedih. Nabi juga khawatir. Karena Nabi SAW adalah orang yang paling sempurna dalam sedekahnya. Kesedihannya, rasa takutnya tidak akan berlangsung lama. Kesedihannya, rasa takutnya akan sirna dengan ketenangan yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang memberikan ketenangan di hati orang-orang yang beriman. Jadi orang yang rajin sedekah jamaah, dia akan dihilangkan darinya rasa takut dan sedih dunia atau akhirat? Dunia akhirat. Hanya saja di dunia masih takut sedih tidak? Masih, tapi tidak berlarut-larut. Sedangkan di akhirat jamaah sama sekali tidak takut, sama sekali tidak sedih. Ini ayat yang berikutnya. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala berfirman, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Setelah Allah menjelaskan bahwasannya orang yang bersedekah ikhlas karena Allah, kemudian tidak diiringi mengungkit-ungkit, tidak pula menyakiti orang yang menerima sedekah, akan mendapatkan pahala, akan hilang darinya rasa takut dan sedih. Kata Allah Ta'ala dia selanjutnya, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Ucapan yang baik atau memaafkan. Ucapan yang baik dan memaafkan lebih baik daripada sedekah tapi sambil apa? Nyakiti. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kadang seseorang memang dalam kondisi dia tidak bisa sedekah. Tidak ada harta yang dia miliki. Orang gajian tanggal 1, tanggal 15 sudah apa? Sudah habis. Dan mau sedekah pakai apa? Memang dia nggak punya harta untuk bersedekah. Namun Allah memberikan solusi, qaulun ma'ruf. Kalau nggak bisa sedekah, ucapkanlah ucapan yang baik. Ada yang datang, mau minta dan seterusnya, mohon maaf, untuk sekarang belum bisa. Mohon maaf, nanti insya Allah kalau sudah saya berikan. Mohon maaf, saya kebutuhannya aja apa? Nggak cukup. Apa yang saya miliki nggak cukup untuk kebutuhan saya. Jadi kalau kita dalam kondisi nggak bisa bersedekah, maka qaulun ma'ruf. Ucapkan ucapan yang baik. Itu lebih baik daripada kita ngasih, tapi kita menyakiti. Kata Allah, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Menolak dengan cara yang baik lebih baik daripada ngasih tapi apa? Nyakiti. Nih, minta terus. Wa maghfiratun atau memaafkan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kadang orang yang diberi itu jamaah, kadang orang yang diberi keluar darinya ucapan atau tindakan yang kurang kita sukai. Contohnya, setelah diberi dia mengatakan, sidik teman. Maka yang memberi wa maghfirah, maafkan. Setelah kita memberi, lah kok balasannya malah seperti itu, kita disuruh apa? Maafkan. Atau setelah diberi komentar dengan pemberiannya, undi-undi kok alot seperti itu. Alot tapi 5 habis ya mah. Iya. Orang yang memberi kata Allah wa maghfiratun, maafkan. Jadi orang yang bersedekah itu jamaah harus benar-benar menjaga hati orang yang menerima sedekah.
Baik dia berterima kasih atau tidak berterima kasih, tetap harus dijaga apanya? Hatinya. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Ta'ala tekankan lagi. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, konsekuensi dari iman kalian, jangan kalian batalkan sedekah kalian bil manni wal adha, dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Berarti jamaah, mengungkit-ungkit pemberian, menyakiti orang yang menerima pemberian, itu bisa membatalkan apa? Sedekah. Jadi di antara pembatal sedekah adalah ketika seseorang bersedekah, kemudian dia mengungkit-ungkit, kemudian dia apa? Menyakiti. Ini di antara pembatal sedekah. Pertanyaannya, batal di sini, batal benar-benar tidak tersisa atau masih tersisa jamaah? Kan kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan alman wal adha, mengungkit-ungkit dan menyakiti. Apa maksud dari membatalkan di sini? Batal semuanya, semua sedekahnya yang dia mengungkit-ungkit setelahnya, menyakiti setelahnya, atau enggak? Ya? Monggo Pak. Kenapa Anda? Karena ada sisanya dari pertama atau sampai apa dia mengikuti mendapatkan salah dan setelah ini Insya Allah. Betul, ada dua pendapat. Pendapat pertama, contohnya saya sedekah 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Ikhlas karena Allah. Enggak mungkin enggak ada penyakit apapun. Ikhlas karena Allah. Berarti dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang itu sedekah pahalanya terus apa? Dikembangkan oleh Allah Ta'ala. Namun ketika di tahun ini saya mengungkit, maka pengembangan itu apa? Berhenti. Ini sebagian ulama berpendapat demikian. Sebagian yang lain jamaah mengatakan bahwasannya ketika dia mengungkit dari 10 tahun yang lalu, walaupun terus dikembangkan sampai sekarang, ketika dia mengungkit sekali saja atau menyakiti orang yang diberikan sedekah, maka dari awal sedekahnya apa? Batal semua. Dan Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala jamaah memilih pendapat yang kedua. Jadi beliau mengatakan walaupun sedekahnya sudah 10 tahun yang lalu, ketika dia ada masalah dengan orang yang pernah menerima sedekah, kemudian dia ungkit, sedekah yang dulunya ikhlas menjadi apa? Hilang semua pahalanya. Ini kata Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Maka ini menunjukkan jamaah betapa bahayanya penyakit apa? Alman. Dan alman ini jamaah, kata para ulama, bukan hanya khusus pada harta. Jadi alman itu bukan hanya khusus pada harta. Kalau tak jelas, ketika seorang beri mengatakan, kalau bukan karena saya belum berikan kepada kamu harta, mungkin kamu sudah kelaparan. Kalau bukan karena saya membantu sekolah kamu, mungkin sekarang kamu nggak bisa sekolah. Kalau bukan karena saya meminjamkan kamu, kamu akan seperti ini. Ini alman bil mal. Mengungkit-ungkit apa? Pemberian berupa harta. Bisa juga alman bil ilm. Mengungkit-ungkit pemberian berupa ilmu. Kalau bukan karena saya guru kamu yang mengajarkan kepada kamu, kamu belum bisa apa-apa. Ini alman bil apa? Bil ilm. Atau contoh yang lain, kalau bukan saya ngajarin kamu nahwu, kamu nggak akan bisa baca kitab sampai detik ini. Ini alman bil ilm. Ini juga bisa membatalkan pahala ilmunya, pahala mengajarnya. Bisa juga alman bil amal, mengungkit-ungkit bantuan atau pekerjaan. Contohnya, kalau saya tidak membantu, rumahmu tidak akan selesai. Jadi dia bantu, barangkali ikut pasang fondasi dan seterusnya. Kalau saya tidak ikut bantu kamu dulu, maka rumahmu nggak akan selesai. Atau dia mengatakan, ketika dia membantu temannya sehingga diterima kerja di suatu pekerjaan, suatu perusahaan, dia mengatakan, kalau bukan saya masukkan kamu, kamu nggak akan bisa masuk ke perusahaan tersebut. Ini juga termasuk apa? Alman. Alman bil amal. Bisa juga alman bil jah.
mengungkit-ungkit pemberian berupa kedudukan dia. Karena kedudukan saya, sehingga saya kenal dengan si A, si B, sehingga kau bisa selamat dan seterusnya. Intinya jamaah, mengungkit-ungkit pemberian di sini maknanya apa? Luas. Bisa jadi mengungkit pemberian berupa apa? Harta, bisa jadi berupa ilmu, bisa jadi berupa pekerjaan, bisa jadi berupa kedudukan. Ketika dia mengungkit-ungkit jamaah pemberiannya, dengannya amal solehnya akan batal, tidak bernilai di sisi Allahu Azza wa Jalla. Ini ayat yang pertama. Jadi setelah Allah Ta'ala menjelaskan pahala besarnya pahala sedekah, Allah mengingatkan kita jangan sampai mengiringi sedekah kita dengan apa? Alman wal adha. Kalau tidak bisa, maka apa? Qaulun ma'ruf. Tolak dengan cara yang baik. Sekarang kita masuki hadis yang pertama, dan cuma satu hadis yang kita bahas. Rawahu Muslim fi sahihi. Ma rawahul Muslim fi sahihi. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu." Ada 3 model orang yang kelak di hari kiamat tidak diajak bicara sama Allah. Wala yanduru ilaihim yaumal qiyamah, dan tidak pula dilirik sama Allah. Wala yuzakkihim, tidak disucikan dosanya oleh Allah Ta'ala. Walahum adzabun alim, baginya azab yang pedih. Jadi 3 model orang ini nasibnya malang sekali jemaah. Pertama, nggak diajak bicara. Yang kedua, nggak dilihat sama Allah. Yang ketiga, tidak disucikan. Yang keempat, baginya azab yang pedih. Kalau seandainya jamaah, ini sekedar gambaran saja. Jangan hadir di sebuah acara, sahibul hajahnya nggak ngajak bicara, yang lain diajak bicara, yang lain disambut, nggak dilirik, nggak dikasih apa-apa, perasaannya bagaimana jamaah? Pengen pulang nggak? Pengen pulang? Bisa nggak pulang? Bisa. Tapi kalau di akhirat, bisa pulang nggak? Tidak bisa. Kalau di dunia nggak diajak ngomong sama sahibul hajahnya, kita masih bisa ngobrol sama yang lain. Ini di akhirat nggak diajak ngobrol sama Allah, nggak disucikan dosanya sama Allah, nggak dilihat sama Allah, diancam dengan azab yang pedih, menunjukkan betapa malangnya nasib 3 model orang ini. Siapa mereka? Yang pertama adalah al-musbil izaruhu, orang yang sarungnya atau celananya isbal. Isbal itu apa? Menutupi mata kaki. Kadang saya tuh heran jamaah dengan orang yang malu. Orang yang malu untuk menampakkan mata kaki. Alasannya karena apa? Takut dibilang apa? Kebanjiran. Harusnya yang lebih takut dibilang kebanjiran itu orang yang celananya sampai ke lutut. Bahkan ada orang yang celananya sampai ke paha. Tapi mereka nyantai-nyantai aja jamaah, nggak malu dibilang. Kenapa Pak yang dibilang kebanjiran hanya yang celananya sampai di atas mata kaki jamaah ya? Kenapa yang sampai lutut kok nggak dibilang kebanjiran jamaah ya? Harusnya kan kalau sampai lutut lebih takut jamaah kan? Tapi kenapa Pak yang dibilang hanya yang kelihatan mata kakinya? Kenapa kira-kira Pak? Bisikan setan. Menjadikan seseorang malu untuk menampakkan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya lebih tinggi dari itu, harusnya lebih apa? Lebih malu lagi. Namun demikianlah setan jamaah. Yang pertama al-musbil izaru. Yang kedua adalah al-mannan. Mannan itu supaya mengungkit-ungkit pemberian. Wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadhib. Orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Pak, 5.000 Pak ya. Demi Allah, modalnya aja nggak dapat. Padahal modalnya berapa? 3.000. Dusta nggak? Dusta. Pak, ini kok barangnya kok kayaknya nggak baru. Demi Allah baru. Baru setahun namanya. Ini dusta.
Orang yang seperti ini jamaah, naudzubillah, ancamannya sangat pedih. Dan ternyata yang seperti ini apa? Banyak. Makanya kenapa pasar itu di tempat yang paling buruk, karena di pasar itu berkumpul banyak sekali apa? Keburukan. Ada orang dusta, ada orang yang curang, ada yang bermuamalah dengan riba, bahkan ada yang pakai jima dan seterusnya, menyakiti orang dan seterusnya. Jadi banyak sekali keburukan orang di pasar. Jadi antara yang perlu diwaspadai orang yang di pasar jamaah, pasar itu melalaikan. Jadi jarang ada orang yang di pasar kemudian ketika barang dagangannya laris, dia sempat apa? Berzikir. Itu jarang. Kata para ulama, pasar itu apa? Melalaikan. Saya mungkin pernah cerita jamaah, kakak saya itu pernah bilang, saya dulu waktu ngerintis jualan ikan, itu sambil nunggu pedagang, itu saya isi dengan doa dan zikir. Jadi waktu ngerintis itu kerjaannya kalau nggak doa, zikir. Jadi lebih banyak doa dan zikirnya daripada apanya? Jualinnya. Jadi kerjanya kalau nggak doa, zikir, ya Allah paringi laris, ya Allah laris. Saya tanya, lah sekarang gimana mas? Setelah laris, kelalen kabeh jadi. Jadi memang pasar itu melalaikan. Jadi banyak keburukan di sana dan juga banyak hal-hal yang melalaikan. Bukan berarti kemudian nggak boleh jualan di pasar. Selama dia bisa menghindari keburukan tersebut semaksimal mungkin dan dia tetap ingat dengan Allah Azza wa Jalla, maka itu tidak masalah. Jadi ini ada 3 model orang yang Allah Ta'ala ancam dengan 4 ancaman yang sangat mengerikan. Jadi pertama apa jamaah? Gak diajak bicara. Yang kedua, gak dilihat. Yang ketiga, gak disucikan. Yang keempat, baginya adab yang pedih. Yang kita akan bahas adalah al-mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya al-mannan, mengungkit-ungkit pemberian itu termasuk dosa besar. Kenapa? Gak dilihat sama Allah, gak diajak bicara sama Allah, gak disucikan sama Allah, baginya adab yang pedih. Maka ini menunjukkan bahwasannya al-mannan itu termasuk dosa besar. Makanya Al-Imam Adz-Dzahabi memasukkan al-mannan di dalam kitab beliau Al-Kabair, dosa-dosa besar. Apakah semua al-mannan itu dosa besar? Sebagian ulama mengatakan ada al-mannan yang dibolehkan. Tapi kita hati-hati dalam masalah ini jamaah. Ada al-mannan yang dibolehkan. Kapan? Ketika liqasdi tarbiyati wa ta'dil. Kalau tujuannya adalah untuk memberikan pelajaran dan mendidik. Jadi kalau tujuannya adalah berikan pelajaran dan mendidik, maka dibolehkan. Contohnya, Nabi SAW jamaah ketika selesai dari perang Hunain, Nabi SAW membagi harta rampasan perang. Jadi orang-orang yang baru masuk Islam itu dikasih harta sangat banyak. Sedangkan orang-orang Ansor nggak dikasih apa-apa. Padahal kan orang-orang Ansor mereka juga ikut perang. Harusnya mereka juga dapat bagian harta rampasan perang. Namun ternyata Nabi SAW tidak memberikan kepada sahabat-sahabat Ansor sedikit pun. Faka'annahum wajadu idlam yusibhum ma asaban nas. Maka para sahabat Ansor merasa berat. Lah kok kami nggak dapat, sedangkan manusia yang lain dapat. Maka Nabi SAW berdiri di hadapan mereka. Ya ma'syarul ansor, wahai sahabat-sahabat Ansor, alam yajidkum dulalan fahadakumullahu bi. Bukankah aku dapati kalian dulu dalam kondisi tersesat, kemudian Allah Ta'ala berikan hidayah kepada kalian melalui perantara saya? Ini kan mengingatkan sahabat Ansor dengan hidayah yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka itu melalui siapa? Rasulullah SAW. Para sahabat Ansor diam toh. Wa kuntum mutafarriqin fa'allafakumullahu bi. Dan dulu kalian bercerai-berai, Allah Ta'ala satukan karena sebab saya.
Mereka dulu kan ada Aus, ada Khazraj, perang terus. Kapan mereka bersatu? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Wa'alatan fa'agnakumullahu bi. Dulu kalian dalam kondisi serba kekurangan, sekarang Allah Ta'ala berikan kecukupan karena sebab saya. Kullama qala syai'an qalu Allahu wa rasuluhu aman. Setiap kali Nabi SAW menyebutkan banyak hal, mereka hanya mengatakan karunia Allah dan Rasulnya lebih banyak. Karunia Allah dan Rasulnya lebih banyak. Jadi ketika Nabi SAW menyebutkan kalian dapat hidayah dari Allah, sebabnya saya. Kalian dulu bercerai-berai, sekarang bersatu, sebabnya saya. Mereka hanya mengatakan Allahu wa rasuluhu aman. Karunia Allah dan Rasulnya itu jauh lebih banyak. Kemudian Nabi mengatakan ma yamna'ukum an tujibu Rasulullah. Apa yang menghalangi kalian untuk menjawab pertanyaan Rasulullah SAW? Qala kullama qala syai'an. Kenapa kalian setiap saya mengatakan, kalian mengatakan Allah dan Rasulnya karunia lebih besar? Kemudian Nabi mengatakan law syi'tum qultum ji'tana kada wa kada. Kalau seandainya kalian mau, sebenarnya kalian bisa menjawab, wahai Rasulullah, wahai sahabat muhajirin, kalian datang kepada kami, kemudian kami yang menolong kalian, kemudian Islam menjadi apa? Kuat. Kalau kalian mau, kalian bisa jawab jawaban tersebut. Kalau kalian mau, wahai sahabat Ansor, kalian bisa menjawab jawaban tersebut. Kita tahu jamaah bahwasannya kaum muslimin, muhajirin, mereka hijrah ke Madinah, ditolong sama siapa? Sahabat Ansor. Kalau kalian mau, kata Nabi, kalian bisa jawab dengan jawaban tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, atardawna an yadhaban nasu bisyah wal ba'ir wa tadhabuna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian mau, apakah kalian ridho ketika manusia mereka pergi membawa onta dan kambing, sedangkan kalian pergi ke Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka bawa kambing, bawa onta. Kalian ke Madinah sama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laulal hijrah lakuntum ra'an minal ansar. Kalau bukan karena hijrah, maka saya adalah dari sahabat dari kalangan Ansar. Ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasannya untuk tujuan mendidik, untuk tujuan mengajarkan adab, maka dibolehkan. Di antara dikecualikan jamaah orang tua kepada anak. Ini juga sebagian ulama membolehkan. Ketika kita ingin mendidik anak kita, kita boleh. Contohnya ibu dulu yang sudah mengandung kamu, ibu dulu seperti ini. Kalau tujuannya untuk mendidik, maka sebagian ulama membolehkan. Boleh pula sebenarnya mengatakan suami kepada istrinya. Tapi ingat tujuannya untuk apa? Mendidik. Dan hati-hati dengan yang namanya pengecualian. Karena pengecualian itu nggak boleh diapakan? Diperlakukan secara lebar, secara luas, kecuali pada hal-hal yang dikecualikan saja. Yang dikecualikan tadi, kalau tujuannya apa? Mendidik dan mengajarkan adab. Ya sudah, kalau ada indikasi tujuan selain itu, maka segera ditinggalkan. Namun siapa yang pengen selamat, berusaha untuk meninggalkan alman dengan secara totalitas. Namun secara hukum, memang sebagian ulama seperti Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, mereka membolehkan kalau tujuannya adalah untuk apa? Mendidik. Tapi kalau kepada selain mereka, kepada tetangga, kepada teman, dan seterusnya, maka alman ini tidak boleh. Ini poin yang pertama, bahwasanya alman itu termasuk dosa apa? Dosa besar. Poin yang kedua jamaah, dari hadis ini jamaah, bahwasanya iblis itu akan senantiasa menghalangi seseorang dari kebaikan dan menjerumuskan seseorang ke dalam dosa. Dan ini sudah merupakan sumpah iblis. Sejak dia diusir dari surga, dia sudah bersumpah untuk menyesatkan seluruh anak Adam. Dan kita termasuk di antara mereka. Kita harus waspada. Kita lihat jamaah ibadah sedekah saja. Yang pertama, setan akan mendatangi orang yang bersedekah agar dia tidak bersedekah. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Jangan sedekah, nanti uangnya berkurang. Jangan bersedekah, mendingan nabung buat beli ini dan itu. Ini cara pertama.
Ketika iblis nggak berhasil, kemudian orang itu dia bersedekah, maka iblis akan menggodanya agar sedekahnya tidak ikhlas, agar ria. Ketika ria, maka sedekahnya tidak ada artinya, bahkan menjadi apa? Dosa. Kata Allah Azza wa Jalla, seperti batu yang licin, di atasnya ada tanah. Seakan-akan orang yang melihatnya, oh ini tanah subur. Namun ternyata ketika turun hujan, tanahnya apa? Hilang semua, yang sisa hanya batu licin yang tidak bisa digunakan untuk menanam. Inilah perumpamaan orang yang gak ikhlas. Dikiranya dia bisa mengambil panen, bisa menanam kebaikan, ternyata tidak bisa mendapatkan apa-apa. Kalau tidak juga bisa digoda agar dia riya jamaah, maka akan digoda dengan ujub. Ketika dia berinfak, dia sudah ikhlas. Namun setan akan datang untuk menanamkan di hatinya sifat apa? Ujub, rasa hebat. Padahal dia bisa beribadah itu karena taufik dari Allah Ta'ala. Merasa bahwasanya lebih baik dan seterusnya, ini ujub. Ketika berhasil juga atau tidak berhasil juga menggoda manusia untuk ujub, maka akan menggoda manusia untuk sum'ah. Jadi dia ketika bersedekah, dia bisa melawan setan sehingga bisa bersedekah. Ketika bersedekah dia ikhlas. Ketika sudah bersedekah dia ikhlas, dia pun tidak apa? Ujub. Belum berhenti setan akan membisikkan kepadanya untuk sum'ah. Sum'ah itu menceritakan kebaikan dalam rangka dia apa kan? Dipuji. Mungkin sedekahnya sudah 10 tahun yang lalu. Namun ketika ada momen untuk dia menceritakan kebaikannya, dia manfaatkan momen tersebut agar dia dipuji. Ketika sum'ah, hilang pahalanya. Ketika setan nggak bisa menggoda manusia agar sum'ah tujuannya adalah untuk dipuji, maka setan akan menggodanya agar dia menceritakan kebaikannya walaupun bukan dalam rangka apa? Ingin dipuji. Sehingga pahalanya berkurang. Kenapa berkurang? Karena yang tadinya sedekah sembunyi-sembunyi menjadi sedekah apa? Terang-terangan. Sembunyi sama terang-terangan, pahalanya besar mana? Sembunyi. Padahal sama-sama ikhlas. Ketika setan nggak berhasil juga jamaah, maka setan akan menggunakan cara terakhir, yaitu alman. Apa itu alman? Mengungkit. Berarti menjaga amal soleh itu susah atau susah sekali ya Pak? Susah sekali. Ngelawan malasnya berat. Ketika sudah ngelawan harus melawan riya, melawan ujub, melawan sum'ah. Kalau sedekahnya berkaitan, kalau ibadahnya berkaitan dengan orang lain harus melawan juga apa? Alman wal adha. Maka ini menunjukkan bahwasannya menjaga suatu amalan itu adalah suatu yang sangat berat. Sebelumnya harus kita jaga, ketika melakukan harus kita jaga, setelah melakukan juga harus kita jaga. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, kenapa kok alman itu tidak boleh? Bahkan termasuk dosa besar. Kenapa jemaah? Kenapa? Monggo Pak, biar nggak ngantuk. Kenapa Pak alman itu tidak boleh? Enggak, saya tanya dalilnya. Monggo Pak, kenapa kok alman itu tidak boleh? Kenapa? Monggo Pak, jawab. Supaya tidak dianggap hutang. Bagus. Yang lain? Supaya tidak menyakiti hati. Bagus. Semuanya benar. Yang lain? Cuma ada yang lebih benar. Mungkin. Kata Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, kenapa seseorang itu tidak boleh alman, merasa berjasa kepada orang yang telah ia bantu, atau orang yang dibantu dianggapnya memiliki hutang budi. Kenapa? Kata beliau, hal itu karena hakikatnya semua sedekah, semua bantuan yang kita berikan kepadanya jamaah, itu semua adalah dari Allah. Itu semua adalah titipan
titipan dari Allah. Jadi apa yang kita berikan sejatinya itu milik siapa? Milik Allah, bukan milik kita. Kita itu hanya sekedar penyalur saja. Jelas sama? Jadi kenapa kok nggak boleh alman? Ketika kita bersedekah, itu duit dari siapa jemaah? Dari Allah. Kita hanya apa? Penyalur. Ketika kita membantu orang, tenaga dari siapa? Dari Allah. Taufik untuk bisa melakukan amal sholat tersebut juga dari Allah. Kita hanya penyalur saja. Makanya tidak layak bagi kita untuk kemudian apa? Alman. Mengungkit-ungkit pemberian. Merasa memiliki jasa. Merasa orang yang dibantu memiliki utang budi. Tidak boleh. Lah orang semuanya itu dari Allah. Ini kata Sa'di. Seperti jamaah. Contohnya ada, maaf, sopir. Sopir punya majikan. Majikannya bilang sama sopir, Pak, ini uang kasihkan kepada Bapak A. Boleh nggak Pak sopir itu kemudian merasa punya jasa kepada Bapak A? Atau Bapak A merasa utang budi kepada Pak sopir? Boleh nggak? Boleh nggak jamaah? Ya nggak boleh. Loh, hartanya siapa? Hartanya bosnya. Dia hanya apa? Penyalur saja. Kalau kamu nggak mau menyalurkan, bos juga bisa nyari orang lain untuk menyalurkan. Ini kata Sa'di rahimahullah ta'ala, kenapa kita itu tidak boleh alman. Karena sejatinya apa yang kita miliki semuanya dari siapa? Dari Allah Ta'ala. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat adalah, dan yang terakhir, kiat untuk bisa menghilangkan penyakit alman. Kita sudah sebutkan beberapa bahaya alman. Bisa membatalkan pahala. Kelak di hari kiamat diancam dengan ancaman-ancaman yang disebutkan dalam hadis dan Muslim tadi. Lalu bagaimana cara untuk menghilangkan diri dari alman? Yang pertama adalah menyadari at-taufiq minallah. Taufik, hidayah taufik itu dari Allah. Kita bisa tergerak hatinya untuk bersedekah, itu taufik dari Allah. Kita bisa tergerak hatinya untuk bantu orang lain, itu taufik dari Allah, hidayah dari Allah. Menyadari itu. Yang kedua adalah menyadari bahwasannya pahalanya itu akan hilang ketika dia melakukan alman. Jadi cara yang kedua adalah menyadari betapa bahayanya penyakit apa? Alman. Yang pertama, ketika sudah kita menyadari bahwasannya semua yang kita miliki dari Allah, taufik itu dari Allah. Yang kedua, kita menyadari bahaya penyakit alman. Yang ketiga adalah merasa bahwasannya dirinya ini sama sekali tidak memiliki kelebihan. Merasa bahwasannya dirinya ini tidak memiliki jasa kepada orang yang menerima sedekah. Kayak tadi jamaah, bahwasannya dia itu hanya apa? Penyalur. Sedangkan harta itu sejatinya milik Allah Ta'ala. Jadi nggak merasa bahwasanya dia itu lebih mulia, lebih baik, memiliki jasa kepada orang yang menerima sedekah. Ini kiat yang ketiga. Kiat yang keempat adalah an yuwattina nafsahu, melatih dirinya agar tidak berharap terima kasih dari manusia. Jadi melatih dirinya ketika melakukan sesuatu tanpa harapan terima kasih, tanpa berharap ucapan terima kasih dari siapapun. Ini perlu dilatih. Karena manusia itu secara asal suka dipuji, marah kalau dicela. Secara asal manusia siapapun termasuk saya suka dipuji, kemudian marah kalau dicela. Dan ini harus kita lawan. Seorang muslim harus berusaha untuk tidak senang dengan apa? Pujian. Allah Azza wa Jalla mensifati penduduk surga dengan firman-Nya, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dulu kami di dunia nut'imukum liwajhillah, kami berikan makan berharap wajah Allah Ta'ala ikhlas. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura, kami tidak berharap balas budi dan kami juga tidak berharap ucapan terima kasih. Jadi penduduk surga dulu di dunianya amalannya apa jemaah? Ikhlas. Bukan hanya tidak berharap balasan, berharap ucapan terima kasih aja tidak. Ini bagi yang memberi.
Bagi yang diberi ya terima kasih. Jangan bilang, ingat ya, kamu jangan berharap terima kasih. Ya enggak. Yang memberi nggak berharap terima kasih. Yang menerima dianjurkan untuk berterima kasih. Ini cara yang keempat. Cara yang ketiga. Cara yang keempat ya. Cara yang kelima jamaah, usahakan. Setiap kali beramal, lupakan. Jadi setiap kali beramal, lupakan amal kita. Dosa kita ingat. Tapi kalau amal soleh, usahakan setiap kali beramal soleh apa? Lupakan. Kalau kita jamaah, seringnya apa? Kebalik. Kalau amal soleh, ingat terus. 10 tahun yang lalu masih apa? Masih ingat. Kalau dosa, cepat lupa. Siapa yang ingat dosa setahun yang lalu jamaah? Lupa semua. Tapi kalau kita ingin bisa selamat dari alman jamaah, lakukan, lupakan. Amalkan, lupakan. Lakukan, lupakan. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Makanya Nabi SAW ketika menjelaskan orang yang kita boleh hasad kepadanya, atau dalam bahasa syariat disebut dengan ghibtah, adalah seseorang yang dia bersedekah, fawa yuhlikuhu fil haq. Kemudian sedekahnya ini yuhlikuhum, hartanya disirnakan, dihilangkan di dalam kebenaran. Jadi Nabi SAW menggunakan kata ahlaka yuhliku. Artinya adalah menyirnakan, menghilangkan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika orang bersedekah, hadirkan perasaan bahwasannya hartanya ini sudah sirna, sudah hilang. Tidak perlu lagi diapakan? Diungkit-ungkit. Tidak perlu lagi diingat-ingat. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Jadi di antara kiat agar kita bisa selamat dari alman adalah lakukan amal soleh, lakukan kebaikan, kemudian apa? Lupakan. Berarti manusia ketika berbuat baik jamaah terbagi menjadi 3. Yang pertama, dia berbuat baik, kemudian mengingat-ingat, dan ketika mengingat ini bisa terjatuh dalam alman. Yang kedua, orang yang melakukan kebaikan, dia lupakan. Ini selamat dari alman. Yang lebih tinggi lagi, dia melakukan kebaikan, justru dia yang merasa berhutang budi kepada orang yang dia berbuat baik kepadanya. Ini tinggi lagi nih jamaah. Kita sampai yang kedua aja sudah apa? Sudah alhamdulillah. Apalagi sampai yang ketiga. Berbuat baik justru merasa berhutang budi. Dia merasa kalau alhamdulillah kamu kok milih saya untuk berbuat baik. Mungkin kamu terima 100-200 ribu. Namun karena sebab kamu keutamaan sedekah saya dapat banyak sekali. Jadi ketika berbuat baik justru dia merasa bahwasannya ini adalah hutang budi dia kepada orang yang menerima kebaikan. Kira-kira kita sampai ke yang mana jemaah? Level pertama ini bahaya. Berbuat baik, ingat dengan apa? Kebaikannya. Ketika ingat, suatu saat bisa jadi dia akan apa? Alman. Yang kedua adalah berbuat baik, ahlakahu. Dia sirnakan semua, lupa semua. Saya pernah berbuat apa? Lupa semua. Yang ketiga adalah berbuat baik, justru merasa berhutang budi kepada orang yang menerima kebaikannya. Ini tingkatan yang lebih tinggi lagi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.